Selamat datang di channel Syam Novels. Salam sejahtera dan salam bahagia. Novel ini ditulis oleh Daron J. dan dipublikasikan atau dipopulerkan di Hit Novels 2020. Selamat menikmati. Kisah Si Dewa Perang, Bab 36. Siapa kamu? Mata indah Karin Yun benar-benar tak menyangka, melihat Yunita Yun yang gila di depannya itu. Orang ini telah lama dibutakan oleh kecemburuan, dan telah menjadi iblis. Tapi siapa yang bisa menyangka, kamu orang yang sombong dan polos seperti peri di langit, bisa-bisanya nongkrong di bar, dan mempunyai anak dengan pria liar, hamil di luar nikah, benar-benar memalukan keluarga Yun. Hari itu, kamu yang selalu sombong dan tidak pernah memohon pada orang dengan suara rendah, diusir dari rumah dan berlutut di depan pintu villa keluarga Yun. Memohon agar kami mengizinkanmu memberi susu pada anak haram yang baru lahir itu, dan membiarkannya hidup. Sikapmu yang begitu kasihan dan rendah hati pada saat itu, benar-benar tidak bisa dilupakan, dan jika dipikirkan lagi terasa sangat luar biasa sekali. Ketika Karin Yun menggigit bibirnya yang merah dan menundukkan kepala dengan diam, Yunita Yun menyipitkan kedua matanya, lalu menikmatinya dengan hati-hati. Dia tersenyum puas. Yang lucu adalah demi melahirkan anak haram itu, kamu telah menghabiskan semua tabunganmu. Kamu bahkan tidak dapat menjamin makan 3 kali seharimu. Satu suap cadangan makanan pun tidak ada dalam 3 hari 3 malam. Dari mana datangnya air susu? Hahaha. Tapi pada akhirnya, aku masih tetap menyelamatkannya dan membiarkan anak haram itu hidup. Ada senyuman kejam di sudut mulutnya, dan dia tersenyum suram, berkata, itu bukan karena aku berhati lembut, dan peduli dengan hubungan darah. Tapi aku ingin dia hidup, agar dia hidup tidak lebih baik dari kematian. Aku akan membiarkan dia melihat betapa kejamnya dunia ini, agar dia tahu betapa rendah dan tidak berdayanya dia, dan aku akan membiarkan dia perlahan-lahan menjadi gila dalam kesakitan dan kebencian, sampai kematian adalah pembebasan diri yang membahagiakan. Ini adalah takdir hidupnya, dan akhir yang akan dia hadapi. Wajah Yunita Yun menunjukkan kegilaan dan berteriak kepada Karin Yun, hanya karena dia adalah putrimu. Dia adalah benih dari kamu Karin Yun. Hanya karena ini, dia tidak bisa dimaafkan, dan dia tidak akan menyesali kematiannya. Karin Yun tidak bisa menahan amarah dan penghinaan di dalam hatinya lagi. Lalu dia bergegas menabrak Yunita Yun dengan marah. Kamu ini wanita gila, iblis, aku akan bertarung denganmu. Tubuhnya yang lemah dan telah diterpa oleh hujan badai, kekuatan apalagi yang masih ada di dirinya. Sama sekali tidak mencapai sisi Yunita Yun, dan langsung didorong keluar oleh kedua pengawalnya. Dia jatuh ke tanah dengan terbentur, begitu menyedihkan, dan matanya penuh dengan air mata penyesalan dan ketidakberdayaan. Cekak, lihat bagaimana penampilanmu sekarang, betapa menyedihkan, dan sangat membuat orang senang. Yunita Yun berjongkok, ujung jarinya mengangkat dagu Karin Yun, dan matanya penuh dengan kegembiraan. Kamu tidak akan pernah mengerti betapa indah dan betapa menyenangkannya ketika kamu bisa menjatuhkan, mempermalukan, menginjak-ninjak dengan sembarangan orang yang seumur hidup kamu irikan dan yang selalu berada di atasmu itu. Petik 2. Karin Yun menggertakkan giginya. Dia menggunakan secercah kekuatan terakhirnya, lalu menamparkan wajah Yunita Yun. Yang terakhir tiba-tiba mencibir, hari ini kamu datang untuk bertemu dengan kakek karena pria liar yang baru menjalin hubungan denganmu kan? Namanya David Chu. Cepat pukul aku. Dia hari ini pasti akan mati. Lengan Karin Yun berhenti di udara, dan Yunita Yun semakin puas, sepertinya memang seperti itu. Kamu tahu jelas sifat dan cara bertindaknya King Li, tetapi istri yang akan menikah dengannya malah diambil oleh seorang pria lain. Bahkan seorang pria normal juga tidak bisa menerima perselingkuhan ini. Terlebih lagi, King Li yang menganggap dirinya sebagai putra kaisar yang dibanggakan. Kamu hari ini datang karena ingin membiarkan kakek mengeluarkan perintah untuk menyetujui pernikahan ini, dan jangan melibatkannya. Haha, benar-benar cinta yang besar, membuat orang iri. Karin Yun menggertakkan giginya, matanya yang indah menatap Yunita Yun dengan marah. Biarkan aku untuk pergi menemui kakek. Ingin bertemu kakek, boleh, mohon padaku. Yunita Yun berdiri tegak, menunjuk Karin Yun dengan sombong, sama seperti yang kamu lakukan 5 tahun lalu, berlutut dan mohon padaku. Dia melihat dari atas dengan senyum menghina dan bahagia, seperti ratu yang sesuka hati mengendalikan hidup dan mati orang lain.
Wajah para pengawal di sekelilingnya penuh dengan keceriaan dan kegembiraan. Sungguh menyenangkan bisa melihat putri keluarga Yun yang dulunya berada di atas, seperti seekor anak anjing yang tersesat berlutut di depan mereka. Ini adalah sebuah kenikmatan yang begitu membahagiakan. Bibi Zhao di samping berteriak kesakitan. Nona, kamu tidak boleh berlutut. Dia tidak akan membantumu. Dia hanya mempermainkanmu saja. Budak bangsat, bawa turun, dan pukul dia. Yunita Yun berteriak, dan beberapa pengawal langsung bergegas maju, meninju dan menendang Bibi Zhao. Jangan pukul lagi. Kalian jangan pukul lagi. Karin Yun khawatir dan gugup, lalu tiba-tiba berteriak keras. Baik, aku berlutut. Tapi kamu harus berjanji untuk membawaku menemui kakek. Tatapan Karin Yun bergetar, wajahnya yang pucat dan dingin tampak tenang sekali. Hanya berlutut satu kali lagi saja, apa masalahnya? Dibandingkan dengan hidup David Chu, penghinaan ini tidak ada apa-apanya. Lihat bagaimana penampilanmu. Yunita Yun melambaikan tangannya untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh para pengawalnya. Dengan kedua tangan ditaruh di depan dada dan wajah yang sangat puas. Dia bahkan mengeluarkan ponselnya, berniat untuk memotret momen indah ini, dan ingin terus-menerus mengenangnya, lalu menikmatinya dengan hati-hati. Ini adalah sumber kebahagiaan terpenting di sisa hidupnya. Aku sudah siap, Nona Besar Yun. Kamu masih tidak cepat berlutut. Wajah Yunita Yun penuh dengan ejekan, dan para pengawal juga meraung sambil terkekeh, terus mengganggu, suara yang setajam pisau. Karin merasa pikirannya kosong, tanpa sadar menutup matanya, dan ketika kakinya ditekuk, seluruh tubuhnya hampir tenggelam. Senyum di sudut mulut Yunita Yun semakin bahagia, dan para pengawal di sekitar juga membuka mata mereka lebar-lebar, tidak ingin melewatkan 1 menit atau 1 detik pun. Namun, ketika kaki Karin Yun berada dekat dengan tanah sekitar 10 cm, tiba-tiba, ada sebuah gelombang kekuatan dan mendukungnya dari bawah, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ini apa yang terjadi? Mata Karin Yun membelalak karena terkejut. Karin Yun, pernahkah aku memberitahu padamu bahwa mulai sekarang, dengan adanya diriku, aku tidak akan membiarkanmu disakiti sedikit pun. Di tengah hujan malam, tiba-tiba terdengar sebuah suara pria yang acuh tak acuh dan penuh wibawa. Suara itu tidak keras, tapi jatuh ke telinga semua orang dengan sangat jelas. Mata Karin Yun membelalak luar biasa, terkejut dan terharu. Di kejauhan, David Chu melangkah maju dengan setelah hitam dan tubuh yang tegap. Dia berjalan dengan sangat tenang, seperti berjalan di halaman yang santai. Tetapi setiap kali dia melangkah, suasana di sekitarnya menjadi lebih tertekan, seperti udara pun ikut menjadi serius. Seperti sebuah gunung menjulang tinggi yang bergolak dan perlahan turun dari langit. Yang lebih aneh adalah tidak ada pelindung hujan di tubuhnya. Tetapi dalam jarak setengah meter dari tubuhnya seperti terbentuk sebuah dinding gas alam, sehingga air hujan juga menjauhinya. Seolah-olah alam pun ikut takut pada pria ini. David Chu, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu datang ke sini? Karin Yun terkejut dan menyalahkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, semua masalah telah diselesaikan. Jangan khawatir, mulai sekarang, tidak ada orang yang akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu sukai. Wajah David Chu penuh kelembutan, lalu dia mengulurkan tangan untuk menghapus bekas air mata di pipi wanita itu yang dingin. Baik-baik, kata Karin Yun dengan tersedak dan terharu. Dia hanya merasakan kegelapan di depannya, lalu jatuh ke pelukan David Chu. Dia terlalu kedinginan dan terlalu lelah. Setelah kehujanan sepanjang malam, sebelumnya karena dia berusaha menguatkan diri saja. Kedatangan David Chu tiba-tiba membuatnya merasa aman. Tidurlah. David Chu menggendong wanita cantik itu di pelukannya. Tangan kanan yang dilambaikan dengan sembarangan di atas kepalanya. Dan pada saat ini sebuah dinding udara tak terlihat mulai terbentuk. Hujan deras yang terus turun seolah menabrak ke sebuah payung yang kokoh. Air hujan berhamburan dari kedua sisi, dan tidak ada air yang menetes masuk. Seperti ada di dunia lain. Seketika para pengawal keluarga Yun langsung tercengang, dan saling memandang, tidak tahu metode iblis apa yang sedang digunakan ini. Pada saat ini, David Chu mengangkat kepalanya, matanya menyapu Yunita Yun yang berada di samping, dengan tenang bertanya, tadi kamu sedang memaksanya untuk berlutut. Yunita Yun merasakan aura pembunuh yang tidak baik, tetapi mengingat status dirinya yang mulia dan latar belakang keluarganya yang bermartabat, dia masih membantah dan tertawa.
Dia menegakkan dadanya, mengangkat kepalanya dengan sombong, dan merasa dirinya tak tertandingi. Kenapa kalau iya? Aku bisa menerima dia berlutut, itu adalah sebuah kehormatan untuk wanita jalang ini, Nona. Duar. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, David Chu menekan kelima jarinya dengan udara, dan Yunita Yun seperti ditarik oleh tangan besar yang tak terlihat. Saat itu terdengar suara gemuruh, kedua lututnya berlutut di tanah, dan terdengar suara krek-krek kakinya yang retak. Siapa kamu? Bisa-bisanya membiarkan wanitaku berlutut untukmu. Sebelum Yunita Yun melolong ketakutan, 5 jari David Chu dijatuhkan lagi. Tubuh Yunita Yun langsung terbanting dan jatuh ke tanah. Lalu seluruh tubuhnya masuk ke dalam rawa. Seluruh tubuhnya penuh dengan lumpur dan begitu menyedihkan, seperti anjing yang tersesat. Kisah si Dewa Perang, Bab 37 Minta Maaf kepada Wanitaku. Dalam sekejap, muncul keheningan yang mematikan di sekitar, seperti hujan yang turun deras ini juga ikut berhenti. Seluruh anggota keluarga Yun tercengang, dengan mulut terbuka melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Nona besar keluarga Yun yang terhormat, putra dan putri tertua, bisa-bisanya dipukuli oleh seseorang di depan pintu rumah keluarga Yun. Yang terpenting, pelakunya adalah pacar Karin Yun yang tadinya mereka cibirkan dan berpikir bisa ditinjak di bawah kaki dengan sesuka hati. Plot cerita ini dibalikkan dengan terlalu cepat, membuat mereka tidak bisa mengikuti lompatan pemikiran ini. Pada saat ini, Yunita Yun yang diinjak di bawah kaki David Chu, dengan seluruh tubuh yang jatuh ke dalam rawa, dia merasakan penghinaan dan amarah yang kuat, lalu berteriak, "Apakah kalian semua sudah mati? Aku telah dipukuli oleh bajingan ini." Para pengawal keluarga Yun baru menyadari bahwa kesempatan untuk menjadi makmur mereka dalam melakukan perlindungan kepada tuannya telah tiba. Berani membuat masalah di wilayah keluarga Yun. Berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Kepung dia, potong kedua tangan dan kakinya, dan jadikan dia seperti tongkat, untuk melampiaskan amarahnya Nona besar. Para pengawal di sekitar langsung bergegas maju dan segera mengepung David Chu. Mereka semua mencibir dengan sombong. Hanya saja di detik berikutnya, senyum dingin yang sombong di wajah mereka langsung berubah menjadi ekspresi takut dan teriakan yang menyedihkan. Ekspresi David Chu sangat tenang ketika melihat orang-orang ini. Dia berbalik, dan hujan yang semula jatuh dari langit langsung ditarik olehnya, membentuk pusaran air di hadapan mereka. Dengan satu lambaian tangannya, ribuan tetesan hujan langsung menyembur ke arah mereka. Tetesan air hujan yang biasa itu seperti peluru shotgun yang menderu-deru, menghantam kaki para pengawal itu. Saat itu kabut darah langsung terciprat, dan setiap orang jatuh ke dalam lumpur sambil berteriak minta ampun. Nyawa hanya ada satu. Aku harap kalian bisa mengerti akan hal itu, dan jangan mencari masalah padaku lagi. Suara David Chu sangat dingin, dan jatuh ke telinga para pengawal itu. Tidak berbeda dengan malaikat maut yang membuat mereka sangat ketakutan. Setelah suara itu dikeluarkan, hujan turun seperti biasa lagi. Hujan yang baru berhenti, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yunita Yun langsung tercengang. Ini, sihir macam apa ini? Kamu, sebenarnya siapa kamu? Yunita Yun merasakan jantungnya berdebar kencang. Pria di depannya ini membuatnya ketakutan seperti iblis. Orang yang bisa membunuhmu. David Chu melihat dari atas dengan aura pembunuh di dalam matanya. Dia menggendong Karin Yun yang pingsan di dalam pelukannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu tidak ingin mati, minta maaflah kepada wanitaku. Yunita Yun memandang Karin Yun yang pingsan dengan tatapan kejam, dan berkata dengan jijik, ingin aku minta maaf kepada wanita jalang ini. Bermimpi, aku peringatkan padamu. Aku adalah nona besar keluarga Yun yang terhormat di sini adalah Duar. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah kabut darah tiba-tiba muncul di lengan kanan Yunita Yun, membuatnya kesakitan sampai terjatuh ke dalam lumpur dengan suara keras, tampak begitu menyedihkan. Satu persatu pengawal di sekitar langsung bersuara menghirup napas dingin, hanya dengan sembarangan melambaikan tangan, dan bisa langsung melenyapkan orang melalui udara. Sihir dewa apa ini? Suara David Chu tetap dingin. Minta maaf. Yunita Yun tidak bersedia dan marah. Kamu akan membayar semua ini. Aku akan membuatmu mati tanpa ada tempat untuk mengubur. Duar. Lengan kiri Yunita Yun juga dilenyapkan, seluruh tubuhnya berlumuran darah,
dan jatuh ke genangan darah. Dia sendiri pun bisa merasakan bau amis di tanah itu. Dia ingin bangkit berdiri, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Di telinganya, suara dingin David Chu masih terulang. Minta maaf. Yunita Yun dengan jelas merasakan sebuah hawa kematian yang tak terlihat sedang menyelimuti dirinya. Jika dia masih terus gigih dengan pikirannya, orang itu benar-benar berani membunuhnya. Dia benar-benar akan mati. Nona besar keluarga Yun yang terhormat meninggal di depan rumahnya sendiri. Maaf, ini salahku. Mohon pada Anda untuk memaafkanku. Yunita Yun sangat ketakutan, memohon dengan suara rendah, dengan ketakutan dan kebencian yang tak rela di dalam suaranya. Mohon pada Anda, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. David Chu mengabaikan Yunita Yun di bawah kakinya. Dia menggendong wanita cantik itu di dalam pelukannya dan berjalan masuk menuju villa Yunding yang mewah itu. Melihat situasi ini, para pengawal di sekitar langsung mundur dan memberi jalan. Tidak ada yang berani berbicara. Karin, apakah kamu ingin pergi ke villa itu? Ingin masuk ke dalam? Kamu bisa mengatakannya padaku. Mengapa kamu begitu bodoh, berdiri di luar di tengah hujan dengan bodoh? Mata David Chu penuh dengan kelembutan. Dia mengulurkan tangan untuk membelai wajah putih dingin wanita cantik itu. Matanya menyipit. Sekarang juga aku akan membawamu masuk ke dalam. Tidak, aku ingin membuat semua orang di dalam villa ini keluar satu persatu, agar mereka keluar dan menemuimu secara langsung. Ketika dia selesai berbicara, aura kejam yang tak terlihat meledak di samping David Chu, dan matanya berubah menjadi merah darah, seperti iblis gila, membuat para pengawal keluarga Yun di sekitar langsung melarikan diri ketakutan. David Chu mengerti bahwa amarah yang ada di dalam hatinya, membuat racun dan dala di dalam tubuhnya bereaksi lagi. Tetapi kali ini, dia tidak ingin menahannya. Dia membutuhkan kemarahan ini dan harus menghancurkan semua orang yang ada di sini. Yan, jangan, David Chu, ayo kita pulang, pulang. Pada saat ini, kesadaran diri Karin Yun yang berada di dalam pelukannya tidak terlalu jelas. Lengan yang cantik putih itu merangkul leher David Chu, dan berbisik, Bella, masih menungguku di rumah. Dia sendirian di rumah. Dia takut dengan guntur, mengungkit masalah putrinya seperti sebaskom air dingin, yang mengalir di hati David Chu, membuat kemarahan di dalam hatinya langsung berkurang banyak. Jika dia benar-benar membiarkan kegilaan ini bereaksi, jika dia benar-benar menjadi seekor binatang buas, bukankah dia tidak akan bisa melihat putrinya dalam seumur hidup? Karena sekelompok jeroan keluarga Yun ini tidak layak. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan obat khusus yang dibawanya dari Institut Penelitian Arktik. Kegilaan di matanya pun berangsur-angsur kembali menjadi jernih. Baik, kita pulang. David Chu menggendong Karin Yun, dan pergi di tengah hujan angin. Hanya sebelum dia pergi, dia memandang lurus ke villa keluarga Yun yang ada di depannya ini, seolah-olah dia ingin mengingat semuanya dengan baik-baik. Villa Yunding, tempat ini aku masih akan kembali. Aku akan membalas semua penghinaan yang kalian berikan pada wanitaku dan putriku 100 kali lipat. Aku harap sebelum ini terjadi, kalian semua bisa hidup dengan baik, dan menungguku. Setelah sosok David Chu benar-benar pergi, 5 menit kemudian, sekelompok pengawal keluarga Yun bergegas lari dan membantu Yunita Yun yang berlumuran darah dan tampak begitu menyedihkan itu. Nona besar, kamu bagaimana, Nona besar? Wajah Yunita Yun sangat mengerikan dan mengaum dengan kebencian dan penghinaan. Aku pasti akan membuat mereka membayar semua ini. Aku pasti akan membuat mereka membayar 100 kali lipat dari ini. Karin Yun, dan pria liarnya itu. Aku akan membuat mereka hidup lebih buruk daripada mati. Dan aku akan membuat tulang-tulang mereka menjadi abu. Suaranya sangat keras, seperti raungan hantu di tengah kegelapan, membuat kulit kepala orang menjadi mati rasa dan keringat dingin di sekujur tubuh. Kisah si Dewa Perang, Bab 38. Selamat malam istriku. Setengah jam kemudian, David Chu kembali ke rumah bersama Karin Yun yang basah kuyup di dalam pelukannya. Ayah, Bella sudah menunggu kepulangan David Chu di balkon dengan cemas, dan pada saat ini dia langsung turun ke bawah secepat mungkin dan membuka pintu untuk David Chu. Ayah, apa yang terjadi pada ibu? Apakah dia sakit? Mata besar gadis kecil itu penuh dengan kekhawatiran, dan suaranya menangis. David Chu mencoba sebaik mungkin untuk menenangkan suasana hatinya.
Tidak apa-apa, ibu kehujanan dalam perjalanan pulang, dan sedikit demam saja. Dia sembarangan membuat sebuah alasan. Tidak ingin putrinya ikut campur dengan terlalu banyak dendam orang besar, lalu mempengaruhi pertumbuhannya. David Chu menyentuh dahi Karin Yun dengan punggung tangannya. Untung saja hanya demam ringan saja, jadi tidak perlu pergi ke rumah sakit. Aku pergi membuat sup jahe, dan membantu ibu mengganti pakaian yang bersih. Istirahat 1 malam pasti membaik. Ya, aku bantu ayah untuk merebus air. Gadis kecil itu sangat pengertian. David Chu meletakkan wanita cantik yang ada di dalam pelukannya itu ke tempat tidur. Tapi selanjutnya untuk menggantikan pakaian Karin Yun, membuatnya ragu-ragu dan bimbang. Hujan kali ini turun dengan sangat deras, dan Karin Yun telah berdiri di tengah hujan selama 2 jam penuh, seluruh tubuhnya basah semua. Jadi, dia harus melepaskan semua pakaiannya, dan membiarkannya telanjang. Karin Yun di tempat tidur dengan bibirnya yang merah dan gigi yang putih, lekukan tubuh yang membanggakan, kulit yang cerah, dengan postur tubuh yang sangat mudah untuk digapai, benar-benar menggoda orang. Membuat David Chu seorang pria kekar, tidak bisa terkendali, dan tenggorokannya kering. Meskipun David Chu telah lama menganggap Karin Yun sebagai wanitanya sendiri, tetapi hubungan mesra di antara mereka hanya terjadi di malam yang berantakan di bar 5 tahun lalu. Selain itu, Karin Yun masih tidak tahu bahwa dirinya adalah ayah aslinya Bella. David Chu menekan pikiran jahat di dalam hatinya, dan tetap menghormati Karin Yun. Dia berbalik, dan berkata kepada Bella yang naik di atas bangku kecil sambil memasak air panas, "Bella, bisakah kamu membantu ibu mengganti pakaian?" Ayah sedikit tidak nyaman. Bella mengedipkan matanya dengan penasaran, dan berkata, "Ayah, kamu dan ibu adalah suami istri. Bagaimana bisa tidak nyaman?" Petik 2,2. David Chu tidak bisa berkata-kata, dan sembarangan berkata, "Ini, ayah adalah laki-laki, ibu adalah perempuan, laki-laki dan perempuan berbeda, tentu saja tidak nyaman." Ayah bohong. Bella mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan wajah bangga, "Orang tua orang lain tidur bersama di dalam TV, apa yang tidak nyaman?" Selain itu Felix juga mengatakan bahwa ayah dan ibunya saling menggantikan pakaian, dan mereka sering berpelukan dan berkelahi. Di tengah malam, suara kelahi mereka juga sangat keras, sampai membuat Felix di ruangan sebelah tidak bisa tidur nyenyak, sangat menakutkan. Setelah berbicara, gadis kecil itu mengedipkan mata besarnya dan tampak penasaran, Ayah, kenapa kamu tidak pernah berkelahi dengan ibu?" David Chu benar-benar hampir hancur. Sekelompok anak-anak ini tidak tahu apa yang ada di dalam kepala kecil mereka setiap harinya, benar-benar tidak sehat. Jika ada kesempatan, ketika dia bertemu Felix si kelinci kecil itu, dia pasti memukul pantatnya, menggantikan orang tuanya untuk mengajari si bajingan kecil ini. Dingin sekali. Pada saat ini, tubuh Karin Yun di tempat tidur sudah menyusut dan bergetar. Kemudian dia mengaitkan lengannya dan langsung memeluk David Chu di dalam pelukannya. Suhu tubuhnya yang hangat itu selalu membuatnya lebih nyaman. Haduh, memalukan, sangat memalukan, Bella tidak melihatnya. Gadis kecil itu menutup wajahnya dan lari dengan tergesa-gesa. David Chu benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi. Gadis kecil ini, kenapa kamu menjadi malu? Ternyata putri pelawan orang tua ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Lalu, dirinya sendiri yang melakukannya. David Chu memandang wanita cantik di dalam pelukannya. Tenggorokannya sedikit kering dan napasnya sesak. Karin Yun sangat cantik. Wajahnya dari sudut manapun atau dari kondisi apapun tetap tidak ada cacat sama sekali. Seperti karya seni Tuhan yang diukir dengan cermat. Saat ini, wanita cantik yang basah kuyup oleh hujan dengan wajah sedikit pucat, membuat tubuhnya yang lembut semakin lemah. Membuat orang semakin sayang. Hidungnya yang mancung, bibirnya yang merah, benar-benar menarik. Di antara keduanya hanya dilapisi satu lapis pakaian tipis. Tetapi David Chu masih bisa dengan jelas merasakan lekukan tubuh wanita ini yang membanggakan dan seksi itu. Bagian atas tubuhnya yang menjulang tinggi, dan pinggang lembut yang bisa dirangkul dengan satu pelukan. Lalu perut bagian bawah yang sangat ramping. Semakin ke bawah, ada sepasang kaki yang putih, kurus dan indah. David Chu sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Lepas ya lepas, lagi pula dia adalah wanitaku. Memang kenapa jika aku melihatnya sedikit saja?
Hal yang wajar, dan sangat masuk akal. Alasan David Chu sangat sempurna, mengambil keputusan, bertindak dengan penuh semangat dan cepat, lalu langsung bergegas mengerjakannya. Kemudian, melihat tubuh yang pasrah begitu saja, seperti sebuah karya seni, dan membuat orang tidak bisa bernafas ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Wanita ini ternyata begitu sempurna. Sebelumnya aku tidak pernah memperhatikannya. David Chu langsung mengeluh, benar-benar sebuah karya yang luar biasa. Tiba-tiba dia langsung teringat dengan 5 tahun lalu. Dia memukul beberapa orang yang berniat jahat, dan di malam ketika dia bermesraan bersama Karin Yun yang diberi orang obat dengan sangat gila. Saat itu masih sangat muda, dengan pengalaman yang terlalu sedikit dan waktu yang terlalu sempit, membuatku tidak sempat untuk menikmati dan bermain dengan baik. David Chu menyentuh hidungnya, mendesah dalam hati, dan penuh penyesalan. Sayang sekali, untuk berikutnya, aku pasti akan menebusnya dengan baik. Krek, tepat pada saat ini. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, dan membuat David Chu terkejut. Ayah, apakah kamu dan ibu akan memulai perkelahian, juga? Bella menampakkan kepalanya yang kecil, dan mengedipkan mata besarnya dengan penuh penasaran, berkata, kalau begitu, bisakah kalian pelan sedikit, besok Bella masih harus pergi ke sekolah. David Chu berteriak dengan marah, keluar. Wow, ayah marah, mengerikan sekali. Bella langsung tergesa-gesa, dan berlari sepanjang jalan. Yang dikatakan oleh Felix itu benar. Ketika para ayah dan ibu sedang berkelahi, mereka penuh amarah dan jangan sampai mencari masalah dengan mereka. Bella menyentuh perutnya yang buncit, dengan rasa takut yang tak kunjung hilang. Para orang dewasa, benar-benar sangat mengerikan. Pada saat ini, David Chu yang berada di dalam ruangan merasa sangat tertekan. Putri pelawan orang tua, ini harus merusak situasi di saat-saat yang paling penting. Dingin sekali. Pada saat ini, Karin Yun yang tidak sadarkan diri mulai membuka kedua lengannya lagi, seperti seekor gurita, dan langsung memeluk David Chu dengan erat. Sepotong kelembutan langsung jatuh ke bagian depan tubuhnya. David Chu sudah hampir hancur. Godaan. Wanita ini menggodanya dengan telanjang. Siapa yang akan tahan? David Chu. Tepat pada saat ini, Karin Yun di sampingnya tiba-tiba berbisik dengan suara rendah. Wajah cantiknya penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan penyesalan. Maafkan aku telah membuatmu terlibat. Aku akan menemui kakek, memohon padanya untuk melepaskanmu. Aku pasti bisa. Hati David Chu langsung bergetar, semua pikiran jahat dan keinginannya langsung menghilang jauh. Dia memandang wanita cantik yang penuh kasih sayang di dalam pelukannya ini, wanita yang penuh kesedihan, serta mata yang penuh dengan kelembutan dan rasa bersalah. Ini aku, maafkan aku, yang telah membuatmu sedih selama 5 tahun ini. David Chu mengulurkan tangannya, membelai rambut wanita cantik, dan memandang wajah yang berangsur-angsur memerah dan cantik merona itu, lalu mencium pipinya dengan penuh kasih sayang. Selamat malam istriku. Sinar bulan begitu tenang. Karin Yun berbaring di atas lengan David Chu, dengan senyum bahagia dan manis di wajahnya. Seolah-olah sedang bermimpi indah. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.